Dikisahkan pada suatu malam hari, Pangeran Walang Sungsang meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Ia menuruti atas dasar panggilan mimpi untuk berguru agama Islam kepada Syekh Nurjati, yang mana Syekh Nurjati adalah seorang pertapa asal Mekah yang tinggal di Bukit Amparan Jati Cirebon. Dalam perjalanan mencari Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang bertemu dengan seorang pendeta Buddha yang bernama Sang Danwarsi. Nyai Mas Ratu Rara Santang, adik dari Pangeran Walang Sungsang yang juga berkeinginan untuk mempelajari agama Islam, kemudian menyusul kakaknya hingga pertemuannya dengan Pangeran Walang Sungsang di Gunung Merapi. Setiap hari, Nyai Mas Ratu Rara Santang amat bersedih hati ditinggalkan pergi oleh sang kakaknya. Ia terus-menerus menangis, jerit hatinya tak tertahankan lagi, hingga akhirnya pun ia pergi meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Lantas kemudian, Prabu Siliwangi mengutus Patih Arga untuk mencari sang putri mahkota. Ia tidak diperkenankan pulang jika tidak berhasil menemukan Nyai Mas Ratu Rara Santang. Namun, usaha Patih Arga sia-sia belaka karenanya ia tidak berani pulang. Akhirnya ia mengambil sebuah keputusan untuk mengabdi di negeri Tajimalela. Sementara itu, perjalanan Nyai Mas Ratu Rara Santang telah sampai ke Gunung Tangkuban Perahu dan bertemu dengan Nyai Ajar Sekati. Kemudian Nyai Mas Ratu Rara Santang diberi pakaian sakti oleh Nyai Ajar Sekati sehingga ia mampu berjalan dengan cepat secepat kilat. Kemudian Nyai Ajar Sekati memberi petunjuk agar Nyai Mas Ratu Rara Santang pergi ke Gunung Cilawung, menemui seorang pertapa di Gunung Cilawung. Oleh Nyai Ajar Sekati, nama Rara Santang dirubah menjadi Nyai Eling dan diramalkan akan melahirkan seorang anak yang akan menaklukkan seluruh isi bumi dan langit, dan juga menjabat sebagai pemimpin para wali. Selanjutnya, Nyai Eling diberi petunjuk agar meneruskan perjalanan ke Gunung Merapi. Cerita beralih dengan menceritakan Resi Danwarsi yang juga dikenal dengan nama Ajar Sasmita, yang telah mengajarkan Pangeran Walang Sungsang. Sang Danwarsi mengganti nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Ki Samadullah dan menghadiahi sebuah cincin yang bernama cincin ampal yang mempunyai kesaktian dapat dimuati segala macam-macam benda. Ketika keduanya tengah berasik berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah Nyai Mas Ratu Rara Santang yang serta-merta memeluk kakaknya. Di Gunung Merapi, Pangeran Walang Sungsang dinikahkan dengan putri Danwarsi yang bernama Nyai Indang Gelis. Sesuai dengan petunjuk Resi Danwarsi, Ki Samadullah atau Pangeran Walang Sungsang beserta istri dan adiknya meninggalkan Gunung Merapi menuju Bukit Ciangkuk. Nyai Indang Gelis dan Nyai Mas Ratu Rara Santang dimasukkan ke dalam cincin ampal. Setibanya di Bukit Ciangkuk, tempat bertapa seorang pendeta Buddha yang bernama Sang Yang Naga, Ki Samadullah atau Pangeran Walang Sungsang diberi pusaka berupa sebilah golok. Golok itu bernama golok cabang, yang mempunyai kesaktian bisa berbicara seperti manusia dan juga bisa terbang. Setelah mengganti nama Ki Samadullah menjadi Kiai Sangkan, Sang Yang Naga memberinya petunjuk agar Ki Samadullah atau Pangeran Walang Sungsang melanjutkan perjalanan ke Gunung Kumbang untuk menemui seorang pertapa yang bergelar Nagagini yang sudah teramat tua. Nagagini adalah seorang pendeta yang mendapat tugas dewata untuk menjaga beberapa jenis pusaka. Di antara jenis pusaka yang dia jaga yaitu kopiah waring, badong batok atau hiasan dada dari tempurung, serta umbul-umbul yang harus diserahkan kepada putra mahkota Pajajaran. Atas petunjuk Nagagini, Pangeran Walang Sungsang kemudian berangkat ke Gunung Cangak. Nagagini memberi nama baru lagi kepada Pangeran Walang Sungsang dengan nama Karmadullah. Ketika tiba di Gunung Cangak, Pangeran Walang Sungsang melihat pohon kiara yang setiap rantingnya dihinggapi oleh burung-burung bangau. Pangeran Walang Sungsang bermaksud menangkap salah satu dari seekor burung bangau itu, tetapi khawatir semuanya akan terbang jauh. Seketika ia teringat akan pusaka yang dimilikinya, yaitu kopiah waring yang mempunyai kesaktian menyebabkan ia tidak akan nampak terlihat oleh siapapun, termasuk bangsa jin dan juga bangsa setan. Kopiah waring segeralah ia pakai.
Lalu ia mengambil sebatang bambu untuk membuat bubu yang dipasang di salah satu cabang atau ranting pohon kiara. Dalam bubu itu diletakkanlah seekor ikan. Burung-burung bangau yang tertarik melihat ikan dalam bubu hingga membuat suara berisik dan menarik perhatian Raja Bangau atau Sang Yang Bangau yang segera mendekati rakyatnya atau para bangau. Raja Bangau berusaha mengambil ikan dalam bubu, namun ia terjebak masuk ke dalam perangkap yang tak dapat keluar dan akhirnya ditangkaplah oleh Pangeran Walang Sungsang. Raja Bangau mengajukan permohonan agar tidak disembelih dan ia menyatakan takluk kepada Pangeran Walang Sungsang serta mengundangnya untuk singgah di istananya guna untuk diberi pusaka. Sementara Pangeran Walang Sungsang tidur mendekur. Hutan yang dirambah cukup luas sehingga pendatang-pendatang baru tidak perlu bersusah payah membuka hutan. Dalam waktu singkat pedukuhan baru itu sudah banyak penduduknya dan mereka menamakan Pangeran Cakrabuana dengan sebutan Mbah Kuwu Sangkan. Mbah Kuwu Sangkan sendiri tidak bertani karena pekerjaan sehari-harinya hanyalah menjala ikan dan membuat terasi. Jemuran terasi yang dibuatnya membentang ke selatan hingga ke Gunung Cangak di Tanah Girang. Suatu ketika ia pulang ke rumahnya yang terletak di Kanoman, ternyata gurunya Syekh Datul Kafi juga telah berada di sana. Selanjutnya Ki Cakrabumi membuka hutan dengan golok cabang. Dengan kesaktian golok cabang, hutan lebat telah dibabat dalam waktu singkat. Ketika goloknya bekerja membabat hutan, pohon-pohon yang rindang mudah untuk ditumbangkan. Lalu golok mengeluarkan api dan membakar kayu-kayu hutan sehingga dalam waktu singkat pekerjaan sudah dianggap selesai. Di dalam singgasana istana Raja Bangau, Raja Bangau kemudian berubah menjadi seorang sosok pemuda yang tampan dan menyerahkan benda pusaka berupa periuk besi, piring serta bareng. Periuk besi dapat dimintai nasi beserta lauk pauknya dalam jumlah yang tidak terbatas. Piring dapat mengeluarkan nasi kebuli, sedangkan bareng yang dapat mengeluarkan 100.000 bala tentara. Sang Yang Bangau kemudian memberi nama Raden Kuncung kepada Pangeran Walang Sungsang yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Gunung Jati. Ketika Syekh Datul Kafi bercakap-cakap dengan Pangeran Walang Sungsang di kebun pasisir, ia menganjurkan supaya Pangeran Walang Sungsang dan adiknya Nyimas Ratu Rara Santang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Pangeran Walang Sungsang mematuhinya. Ia pun berangkat menunaikan ibadah haji bersama adiknya, yaitu Nyimas Ratu Rara Santang. Syekh Datul Kahfi menitipkan sepucuk surat untuk sahabatnya, yaitu Syekh Bayanullah, yang disarankan agar Pangeran Walang Sungsang beserta adiknya yaitu Nyimas Ratu Rara Santang tinggal menetap di rumah Syekh Bayanullah selama di Mekah. Cerita beralih kepada kisah Raja Utara, seorang raja Bani Israel yang baru ditinggal mati oleh istrinya. Ia menyuruh patihnya agar mencari seorang wanita yang paras serupa benar dengan almarhumah permaisurinya. Patih Raja Utara mengembara ke negeri Rum, Bustam, Syam, Turki, dan juga Mesir. Namun belum juga menemukan wanita yang diinginkan oleh rajanya. Akhirnya ia pergi ke Mekah pada saat musim haji. Kemudian ia melihat 3 orang berjalan beriring-iringan. Mereka adalah tak lain yaitu Syekh Bayanullah, Pangeran Walang Sungsang, dan juga Nyimas Ratu Rara Santang. Sang patih mengikuti mereka sampai ke rumahnya. Menurut penglihatannya, Nyimas Ratu Rara Santang mirip sekali dengan almarhumah permaisuri rajanya. Kemudian patih Raja Utara meminta agar Nyimas Ratu Rara Santang bersedia untuk menjadi istri dari Raja Utara di Bani Israel. Ternyata ia bersedia menjadi istri Raja Utara dengan mas kawin sebuah sorban peninggalan Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nyimas Ratu Rara Santang tengah hamil 7 bulan, lalu ia ditinggalkan suaminya yang bermaksud mengunjungi atau bersilaturahmi ke negeri Rum menengok pamannya yaitu Raja Yuta. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Baru 1 hari Raja Utara berada di negeri Rum, lalu ia terserang penyakit kolera dan tidak tertolong lagi. Raja Utara sudah pulang ke rahmatullah. Utusan segera dikirim ke Mesir untuk memberi kabar bahwa Raja Utara telah meninggal di negeri Rum. Kesedihan dan kegelisahan yang menimpa Nyimas Ratu Rara Santang yang ditinggal mati oleh suaminya, serta kisah kembalinya Pangeran Walang Sungsang ke tanah Jawa. Kesedihan dan kegelisahan Nyimas Ratu Rara Santang yang sedang hamil tua itu tidak terbayangkan lagi ketika mendengar kabar kewafatan suaminya. Apalagi masa kehamilannya telah mencapai usia 12 bulan. Sementara itu di Mekah,
Syekh Bayanullah dan Pangeran Walang Sungsang sedang bercakap-cakap tentang perihal rencana kembalinya ke tanah Jawa. Dalam perbincangan itu, Syekh Bayanullah berkeinginan untuk turut serta ke Pulau Jawa. Pangeran Walang Sungsang yang telah berganti nama menjadi Haji Abdullah Iman meminta agar Syekh Bayanullah bersabar terlebih dahulu karena Haji Abdullah Iman ingin berkelana mengelilingi daerah Mekah hingga ke desa-desa dan juga ke pelosok-pelosok. Akan tetapi ternyata pengembaraan Pangeran Walang Sungsang telah sampai ke Aceh yang saat itu Aceh sedang terserang wabah penyakit. Permaisuri Aceh meninggal dunia karena terserang wabah penyakit. Ia meninggal seorang anak perempuan yang belum diberi nama. Demikian pula Sultan Aceh yang bernama Sultan Kut saat itu sedang sakit parah. Haji Abdullah Iman berhasil menyembuhkan Sultan Aceh dan putrinya. Putri Aceh yang masih kecil kemudian diambilnya menjadi anak angkatnya dan dimasukkan ke dalam cincin ampal. Syekh Bayanullah yang menunggu Haji Abdullah Iman di Mekah sudah hampir 3 bulan menunggu, ternyata belum kembali juga. Ia pun bergegas segera mempersiapkan perahu dan berangkat sendiri dari pelabuhan Julda atau Jeddah menuju daerah Cirebon dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Bayanullah memulai pelayarannya meninggalkan Mekah menuju daerah Cirebon. Sementara itu Haji Abdullah Iman yang kembali ke Mekah setelah melakukan pengembaraan merasa ditipu oleh Syekh Bayanullah. Dengan kesaktiannya, Haji Abdullah Iman segera melesat ke Pulau Jawa. Ia menantikan kedatangan Syekh Bayanullah di tepi pantai dengan menyamar sebagai pencari ikan. Syekh Bayanullah setibanya di daerah Cirebon, kemudian ia disambut oleh seorang pencari ikan. Lalu ia bertanya kepada sang pencari ikan itu, di manakah ia bisa menjumpai Syekh Datul Kahfi. Haji Abdullah Iman yang menyamar sebagai pencari ikan tidak menjawab pertanyaan Syekh Bayanullah, melainkan ia menjelaskan bahwa Syekh Bayanullah ingin menjadi orang yang mulia dan menjadi wali. Tunggulah Syekh Datul Kahfi di Gunung Gajah. Haji Abdullah Iman melanjutkan perjalanannya untuk mengembara sebagai tukang pencari ikan. Sementara Syekh Bayanullah pergi ke Gunung Gajah. Di tengah-tengah perjalanan, Haji Abdullah Iman teringat kepada gurunya. Lalu ia kembali ke Panjunan untuk menemui gurunya, yaitu Syekh Datul Kahfi dan juga istrinya. Akan tetapi ternyata gurunya tidak ada, dan yang ada hanyalah sepucuk surat yang ditinggalkan oleh sang guru. Isi kandungan surat itu berbunyi, jika ingin bertemu dengannya, hendaklah menyusul ke Pandanjalmi. Ketika ia hendak pergi lagi mengembara, ia menyerahkan sebuah peti kepada istrinya dengan pesan, kelak, jika datang seorang pemuda dari Mekah dan tinggal di Gunung Jati, serahkanlah peti itu kepadanya. Dan jika anak yang dalam kandunganmu itu perempuan, berilah nama Pakungwati. Dan jika yang lahir laki-laki, terserah. Ibu dan anak hendaklah berguru kepada pemuda yang berasal dari Mekah itu. Haji Abdullah Iman pergi ke Pandanjalmi dan bertapa di Sendang dan menamakan dirinya Ki Gede Selapandan. Ia bertani sambil mengasuh anak angkatnya yang diberi nama Nyai Wanasaba. Ketika ia pindah ke Lebak Sungsang, anaknya berganti nama menjadi Nyai Gandasari.